Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kendal ingin menampilkan hasil tugas pengembangan konsep dasar IPS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinia Ade Rizky dengan NPM 221201444 sebagai reporter Studio 1. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Kaila dengan NPM 2212016 sebagai reporter Studio 2. Perkenalkan, nama saya Romatul Afiani dengan NPM 2212014 sebagai reporter lapangan 1. Perkenalkan, nama saya Dendela Fidanisa NPM 2212045 sebagai reporter lapangan 2. Selamat pagi pemirsa, Breaking News 22 kembali menemani Anda dengan berita terpercaya dan teraktual. Bersama saya, Adinia Ade Rizky dan rekan saya, Andini Putri Kaila. Sejumlah warga mulai mengeluhkan polusi udara di tempat pembuangan sampah akhir di Kaliwungu, Kendal. Tepatnya di Desa Darupono Baru. TPA tersebut menyebabkan polusi udara dan sehingga kondisi tersebut tidak kondusif. Ada 5 desa yang mulai terdampak, yakni Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Desa Darupono, Jeruk Giling, Sidomakmur, dan Kedung Suren, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Rata-rata, warga merasakan dampak polusi udara berupa bau busuk sampah, limbah sampah berupa lindi atau cairan beracun dari timbunan sampah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan saya Rahmatul yang sudah ada di lokasi. Terima kasih Andi, kembali bersama saya Romatul dalam Baskos TPA Kendal dalam berita. Dan pagi ini saya berada di lokasi TPA yang berada di Desa Darupono Kaliwungu. Kondisi terkini memang mengkhawatirkan dikarenakan sampah yang sudah kondusif menimbulkan polusi udara yang sangat tidak sehat dan sangat mengganggu warga sekitar. Banyak warga yang hendak beracun limbah yang namun belum ada tanggapan, dan sekarang saya sudah dengan sumber seorang narasumber, Pak Jo. Dan ada beberapa desa yang mengeluh hal yang sama, Pak. Untuk pengolah sampahnya bagaimana, Pak? Baik, terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Sudah 2 pekan terakhir, asap dari TPA Darupono Kecamatan Kaliwungu, Kendal Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, membuat resah pengguna jalan Kaliwungu, Boja, dan mengganggu warga sekitar. Bahkan, dampak asap itu sudah membuat sejumlah warga mengalami gangguan kesehatan. Pak Jo, warga RT 1 RW 6 Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, yang hanya berjarak 500 meter dari TPA mengaku sesak napas juga sering pusing karena terlalu banyak menghirup asap dari TPA Darupono. Dikatakan dirinya punya riwayat penyakit asma karena merasa was-was dan takut penyakit asmanya kambuh lagi. Saya takut penyakit asma kambuh lagi karena asap dari TPA Darupono sudah membuat warga resah, kata Pak Jo. Cari Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, mengatakan kebakaran di TPA Darupono sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu, namun belum ada tanda-tanda akan padam. Baik, terima kasih kepada Romatul dan rekan-rekan. Berita selanjutnya adalah kondisi warga Metesek yang terkena flek paru-paru karena terdampak pabrik Citramas Mandiri di Metesek, Limbangan, Kendal. Untuk informasi selengkapnya, kami akan berhubung dengan Adini yang sudah ada di lokasi. Baik, terima kasih kepada Adinia dan Andini yang berada di studio. Dan sekarang saya sudah berada di lokasi dengan narasumber. Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Ani Asbaria. Apakah Ibu salah satu warga yang tidak setuju dengan adanya pembangunan pabrik semen tersebut? Ya Mbak, sebagian besar warga sini itu sangat tidak setuju dengan adanya pembangunan pabrik semen di sini. Bisa dijelaskan Ibu bagaimana polusi udara yang terjadi semenjak adanya pabrik tersebut? Polusi udara yang terjadi itu sangat mengganggu Mbak, yaitu asap dari pengolahan pabrik semen yang ada di sini. Selain itu, karena asap yang bertebaran kemana-mana, terus saat pengangkutan, apalagi pada musim kemarau, itu kan mobil-mobil banyak yang berlalu lalang di sini. Lah, udara di sini sangat tercemar sehingga banyak sekali warga di sini yang mengalami batuk-batuk, Mbak. Lalu untuk mata air di sini apakah aman Ibu? Saat ini untuk mata air di sini sangat terganggu Mbak, karena penggalian
tanah liat yang ada di sini. Selain itu karena penggalian-penggalian C yang ada di sini yang digunakan untuk pabrik semen, sehingga cadangan air di sini sudah mulai berkurang, sehingga kami sangat kesulitan untuk mencari air bersih, Mbak. Lalu bagaimana tanggapan PT pabrik tersebut, Ibu? Kalau tanggapan pabrik itu menurut saya biasa-biasa saja, Mbak. Tapi alhamdulillah mulai sekarang untuk infrastrukturnya sudah dibangun, Mbak. Jadi jalan-jalan di sini sudah mulai dicor. Terima kasih kepada Bu Ani. Sebagai narasumber selanjutnya, saya akan kembalikan ke studio. Perjuangan warga Meteseh, Kecamatan Boja atas hak udara bersih dan lingkungan yang sehat memasuki babak baru. Didampingi kuasa hukum kelompok peduli lingkungan Kelingan Boja, Sukarman atau Karman Sastro, warga meminta agar DPRD Provinsi Jawa Tengah mengecek ke lapangan terkait dengan pencemaran lingkungan dampak dari PT Citra Mas Mandiri di Desa Meteseh, Kabupaten Kendal. Sementara itu, Direktur PT Citra Mas Mandiri, Imam Sujati menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki masalah tersebut. Kepala DLH Kendal Aris Irwanto mengatakan pihaknya akan menyusun jadwal untuk melihat kondisi lapangan secara langsung. Ia akan menggelar rapat melibatkan semua pihak setelah hasil uji lab keluar. Baik, terima kasih kepada Ardini dan rekan-rekan. Berita selanjutnya adalah rusaknya jalan pantura yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan di setiap harinya. Warga berpendapat rusaknya jalan tersebut dikarenakan kondisi curah hujan yang tinggi dan jeleknya material yang digunakan untuk menambal jalan berlubang. Untuk informasi selanjutnya, kami akan terhubung dengan Rohmatul yang sudah berada di lokasi Pantura, Kabupaten Kendal. Baik, terima kasih kepada Andinia dan Andi yang berada di studio, dan sekarang saya sudah berada di lokasi dengan seorang narasumber. Baik, dengan Mas siapa? Mas Aid juga. Apakah benar bahwa jalan Pantura Kendal yang banyak berlubang dan kondisi mengkhawatirkan? Mungkin ya benar, karena seperti dijelas sendiri sepanjang jalan Pantura ini ada saja jalan ini. Apakah warga merasa terganggu dengan jalan seperti ini? Itu jelas, banyak sekali yang merasa terganggu. Karena sudah jalan yang berlubang, bisa ditambal juga dan tidak rata. Penyebabnya apa, Mas, bisa dijelaskan? Mungkin penyebabnya dikarenakan faktor aspal yang kurang bagus ya, dan juga faktor hujan yang beberapa hari ini cukup deras. Apakah setiap hari ada kendaraan yang merusak akibat lubang jalan? Karena kerusakannya ini cukup parah dan juga banyak lubang, pasti ya setiap 1 hari atau 2 hari ada saja pengendara yang terkena luka kecil. Apakah sudah ada tindakan perbaikan jalan dari luar warga? Sudah, namun kurang. Misal baru saja ditambah beberapa hari, terus terjadi lagi hujan lagi, ya pasti lubang lagi. Menurut pendapat Mas sendiri, untuk jalan yang rusak seperti ini, apakah hanya disebabkan oleh hujan? Seperti yang saya bilang tadi, penyebab mungkin faktor utamanya karena hujan dan jeleknya bahan baku aspal termasuk juga sih. Lalu bagaimana lintasan yang lalu lintas sekarang jalan ini? Karena ya ada banyak mobil-mobil besar ya, jadi karena sering lewat itu mungkin salah satu penyebab rusaknya jalan. Kalau untuk macet sendiri bagaimana? Mas? Untuk macetnya sendiri pasti sering sih. Karena ya setiap ada lubang ini terjadi kecelakaan dan jadi macet. Untuk macetnya sendiri apa cukup panjang? Lumayan panjang juga, mungkin bisa berjam-jam. Apakah Mas pernah mengalami kemacetan di sini akibat jalan kerja? Wah, sering banget. Apalagi kalau pulang atau berangkat kerja, sering terjadi macet. Berarti yang sering macet itu ketika pulang dan berangkat ya, Mas? Iya Mbak, seringnya ya seperti ini. Mungkin karena banyak aktivitas. Lalu apakah warga pernah bertindak sendiri karena jalan belum diperbaiki? Pernah. Saat itu kami tambahkan batu dan pasir di lubang hujan yang sering membuat orang-orang terjadi di sekitar itu. Apakah warga mempunyai ide melaporkan agar jalan diperbaiki?
wah sudah banyak sekali mungkin warga sini yang melaporkan, tapi ya begitu, masih saja ya hanya tambal biasa seperti itu. Terima kasih untuk narasumber. Kesimpulan dari jalan berlubang di area Pantura Kendal adalah curah hujan yang tinggi dan ketika ditambal memakai bahan baku yang kurang baik. Saya kembalikan. Jalan Pantura Kendal mulai dipenuhi lubang. Salah satu penyebabnya karena sering diguyur hujan dan dilewati oleh kendaraan berat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, Daryanto, mengatakan Jalan Pantura Kendal memasuki kategori jalan nasional, sehingga tanggung jawab perbaikannya bukan di pemerintahan Kabupaten Kendal. Pihaknya juga sudah mendata jalan rusak yang ada di Pantura, termasuk jalan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Kendal. Jalan Pantura yang penuh lubang berada di Jalan Lingkar Kaliwungu, Brangsong, Ketapang, Kendal, dan Koramil, Cepiring, dan lainnya. Jalan yang rusak penuh lubang itu kebanyakan yang masih berupa aspal dan belum dicor, kata Daryanto. Daryanto menambahkan pihaknya juga melaporkan kerusakan jalan itu ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 7 supaya diperbaiki atau ditambal. Kalau yang masuk wilayah Kabupaten Kendal sudah kami perbaiki, tapi yaitu kurang efektif karena masih sering turun hujan, ujar Daryanto. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Kendal AKP Rizky Widianto Pratmo mengatakan pihaknya sudah menghubungi pihak terkait supaya bisa memperbaiki jalan yang rusak atau berlubang, termasuk perbaikan media jalan di Pantura Brangsong yang rusak karena banjir. Saya mengimbau kepada pengguna jalan terutama pemakai kendaraan roda 2 supaya waspada dan hati-hati, terutama pada saat hujan, karena lubang jalan akan tertutup air, ujar AKP Rizky. Terkait dengan hal itu, warga Kaliwungu, Mas Aji juga pernah mengaku dirinya terpelosok di lubang di Jalan Pantura, Ketapang. Kendaraannya sempat oleng tapi tidak sempat jatuh. Penambalan jalan ketika musim hujan seperti saat ini bagaikan buah si malakama. Jika penambalan jalan dilakukan saat cuaca hujan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Sedangkan jika tidak dilakukan penambalan, lubang-lubang tersebut akan semakin besar dan dalam, yang membahayakan bagi para pengendara yang melintas. Belum lagi aspal yang berlubang saat dilewati truk bertonase besar akan membuat lubang yang lebih banyak. Bawahnya aspal itu kan tanah, kalau kemasukan air jadi lunak atau jadi lumpur. Lah, di atasnya kalau dilewati truk sampai 50 ton kan nggak pernah berhenti. Ya lama-lama jadi ambles, pertama sedikit lama-lama jadi banyak, bebernya Mas Aji. Adanya pembangunan jalan tol Batang-Semarang berdampak pada rusaknya sejumlah jalan di Kabupaten Kendal. Rusaknya jalan tersebut akibat sering dilalui truk-truk bermuatan material untuk membangun jalan tol. Seperti Jalan Patebon, Pegandon, kini banyak yang rusak dan berlubang. Banyak warga Pegandon mengatakan rusaknya jalan di Pegandon terjadi setelah adanya pembangunan jalan tol, sebab sering dilewati truk bermuatan material untuk membangun jalan tol. Warga berharap supaya segera diperbaiki sebab cukup berbahaya bagi pengguna jalan. Wilayah Kecamatan Pegandon yang masuk wilayah ketiga untuk jalan yang dilewati truk pengangkut material yaitu Jalan Patebon, Pegandon, Puku, dan Sumbersari. Kecamatan Pegandon, Wartono mengatakan pihak kecamatan sudah bertemu dengan pihak PT Waskita selaku kontraktor pembangunan jalan tol untuk menangani jalan yang rusak. Dikatakan PT pihak Waskita siap melakukan perbaikan atau penambalan di jalan-jalan yang rusak yang dilalui truk-truk proyek tol tersebut. Pihak PT Waskita sudah melakukan perbaikan seperti di depan SMP, namun belum semua diperbaiki, tapi yang jelas pihak Waskita sudah menyatakan siap memperbaikinya. Satker Jateng Bina Marga Kementerian PURP Bastiar mengatakan petugas terus melakukan penambalan. Dengan seiringnya turun hujan, membuat jalan aspal yang berlubang semakin banyak. Namun pihaknya terus berupaya melakukan penambalan. Meski sering terhalang ketika turun hujan, terpaksa tidak bisa melakukan pekerjaan penambalan jalan. Kendalanya, pertumbuhan lubang sama penanganannya lebih cepat pertumbuhan lubang karena cuaca tidak bisa diprediksi. Kami sedang penanganan, tahu-tahu sore hujan. Jadi, yang sana belum tertangani, yang sudah ada tambahan yang baru lagi. Tapi terus dilakukan sesuai 0 lubang lah kami usahakan, katanya.
Sementara itu, salah satu pengendara jalan mengatakan masih banyak jalan yang berlubang karena penambalan kurang maksimal. Sehingga aspal hasil tambal cepat rusak. Penambalan yang sudah dilakukan dinilai terkesan sia-sia. Karena hanya hitungan hari sudah rusak kembali akibat terkena air hujan. Meskipun sudah ditambal, namun penambalan itu tidak sesuai tonase, karena penambalan itu menggunakan alat setum yang kecil itu. Padahal kendaraan yang lewat itu kan tonasenya besar, akhirnya diinjak oleh truk yang muatan lebih besar, itu langsung ambrol, apalagi kena air hujan, jadi langsung berlubang lagi, ujar warga. Dengan kondisi jalur Pantura Kendal yang banyak berlubang, diharapkan para pengguna jalan lebih hati-hati saat melintas, terutama saat hujan dan malam hari. Terima kasih kepada Romantul dan rekan-rekan. Berita tadi sekaligus menjadi berita penutup untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.